Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Torik Selai, NIM 07 1152006 dari Prodi Ilmu Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait penerapan prinsip yurisdiksi universal terhadap penegakan hukum dalam tindak pidana cybercrime yang ada di Indonesia. Sebagai syarat ujian akhir semester dalam mata kuliah Hukum Telematika dengan dosen pengampu Ibu Dr. Maslihati Nur Hidayati SH MH. Pertama-tama, saya akan menjelaskan latar belakangnya. Era globalisasi terbentuk karena adanya pengglobalan negara-negara dunia. Arus informasi menyebabkan tidak adanya batas ruang dan waktu untuk mengetahui segala sesuatu yang berada di luar negaranya. Batasan negara sudah tidak ada lagi karena adanya teknologi informasi yang semakin canggih. Perlu diketahui dengan adanya era globalisasi ini menyebabkan perlu adanya peraturan yang sifatnya universal terhadap tindak pidana yang ada di bidang cyber. Dunia yang sedang berada dalam abad informasi, keberadaan informasi mempunyai peranan penting di dalam kehidupan manusia. Melalui hal kemajuan informasi komunikasi dan teknologi atau Information Communication Technology atau ICT dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dunia. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung dengan cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Ketidakmampuan suatu negara untuk melacak dan mengungkap cybercrime pada akhirnya akan mempengaruhi penegakan hukum di negara lain, termasuk negara-negara maju yang memiliki kemampuan relatif tinggi baik sumber daya manusia maupun sarana dan prasarannya. Hal ini berkaitan dengan adanya prinsip double criminality untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana transnasional. Akhirnya pemikiran untuk membentuk suatu aturan hukum yang dapat merespon persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat dari pemanfaatan TIK, terutama disebabkan oleh sistem hukum konvensional yang tidak merespon persoalan-persoalan tersebut dengan memuaskan. Hal ini pada gilirannya akan melemahkan atau bahkan mengusangkan konsep-konsep hukum yang sudah mapan seperti konsep-konsep hukum, kedaulatan, dan yurisdiksi. Konsep ini berada pada posisi yang dilematis ketika harus berhadapan dengan kenyataan bahwa dalam pemanfaatan internet tidak lagi menghiraukan batasan-batasan yurisdiksi negara. Dilema yang dihadapi oleh konsep-konsep hukum konvensional dalam menghadapi fenomena di cyberspace merupakan alasan untuk perlunya membentuk regulasi dan akomodatif terhadap fenomena-fenomena yang muncul akibat pemanfaatan TIK, khususnya menyangkut yurisdiksi. Nah, prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum internasional memiliki dasar yang sama, yaitu adanya penentuan wilayah yang jelas, apakah suatu peristiwa terjadi di wilayah suatu negara, ataukah di wilayah negara asing yang berdampak pada wilayah sendiri. Namun, dengan demikian, menjadi kendala dalam penerapan yurisdiksi dalam hukum internasional adalah adanya suatu kondisi dalam teknologi informasi dan komunikasi yang tanpa batas. Sekarang kita masuk ke identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan prinsip yurisdiksi universal dalam penegakan hukum tentang tindak pidana cyber yang ada di Indonesia. Yang kedua, bagaimana bentuk kerjasama internasional terkait dalam penegakan hukum tentang tindak pidana cyber yang didasari prinsip yurisdiksi universal. Penerapan prinsip yurisdiksi universal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana cyber di Indonesia. Yurisdiksi universal muncul karena perlu adanya penanganan bersama mengenai tindak pidana internasional yang serius. Tetapi pada pelaksanaannya hal ini terbentur dengan kedaulatan suatu negara. Padahal masyarakat internasional harus memiliki keinginan bersama untuk mengurangi atau menanggulangi juga tindak pidana yang efeknya besar. Masyarakat internasional pun dalam menanggapi yurisdiksi universal kurang antusias karena akan memunculkan dominasi negara kuat untuk serta-merta memasuki kedaulatan negara lain. Sehubungan dengan yurisdiksi Republik Indonesia di dalam ruang cyber Undang-Undang ITE
telah mengatur suatu yurisdiksi yang bersifat ekstrateritorial, sebagaimana dimuat dalam pasal 2 Undang-Undang ITE, memiliki jangkauan yurisdiksi yang tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau universal. Masalah yurisdiksi di ruang cyber juga erat kaitannya dengan masalah pembentukan hukum tiap-tiap negara. Sebagai dunia tanpa batas, pembentukan dan penentuan yurisdiksi di ruang cyber bukan hal yang mudah. Perlu ada kepastian mengenai siapa yang berwenang dan dalam hukum yang akan diterapkan di dunia tanpa batas tersebut. Bentuk kerjasama internasional terkait dalam penegakan hukum tentang tindak pidana cyber yang didasari prinsip yurisdiksi universal. Kerjasama dari pimpinan para negara dibuat undang-undang yang lebih spesifik membahas mengenai kerjasama Indonesia dengan negara yang ikut dalam perjanjian. Contohnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang pengesahan perjanjian ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam, atau Extradition Treaty between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Vietnam. Pada lintas regional ASEAN, bentuk konkret dari kerjasama yang dilakukan guna menanggulangi tindak pidana di bidang cyber telah dilakukan pemerintah Indonesia, di antaranya Asian Plan of Action to Combat Transnational Crimes. Kerjasama tersebut mencakup kerjasama pemberantasan terorisme, perdagangan obat terlarang, pencucian uang, penyelundupan dan perdagangan senjata ringan dan manusia, bajak laut, tindak pidana internet, dan tindak pidana ekonomi internasional. Yang kedua, Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik di Bidang Pidana atau Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matter atau MLET, Perjanjian Bantuan Hukum. Timbal balik di bidang pidana atau MLET telah ditandatangani oleh semua negara anggota ASEAN di Kuala Lumpur pada Januari 2006. Traktat ini melandasi kerjasama ASEAN di bidang hukum pidana. Indonesia telah meratifikasi MLET melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008. Perjanjian ini dibentuk oleh pemerintah Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam. Pada kedua bentuk kerjasama di atas merupakan hal konkret dari bentuk perjanjian yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk menanggulangi tindak pidana cyber. Adapun pengelompokan tindak pidana cyber ialah sebagai berikut. Yang pertama, unauthorized access to computer system and service. Yang kedua, illegal contents. Yang ketiga, data forgery. Yang keempat, cyber espionage. Yang kelima, cyber sabotage and extortion. Yang keenam, offense against intellectual property. Yang ketujuh, infringement of privacy. Sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Yang pertama adalah penerapan yurisdiksi universal bagi tindak pidana cyber memang belum sepenuhnya dilakukan. Indonesia pun sudah mempunyai instrumen hukum terkait penanganan tindak pidana tersebut atau tindak pidana cyber, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Yurisdiksi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana cyber didasari undang-undang tersebut sebatas yurisdiksi ekstrateritorial dan bukan universal. Lalu yang kedua, kerjasama di bidang penegakan hukum atas tindak pidana cyber sejauh ini belum memberlakukan yurisdiksi universal. Padahal ini sangat diperlukan mengingat ruang cyber yang tanpa batas sehingga perlu pelaku tindak pidana itu dapat menjalankan tindak pidananya tanpa terikat oleh batas wilayah. Masyarakat internasional pada saat ini masih menghormati Pecca sunt servanda
Sehingga penegakan hukum masih bergantung pada perjanjian atau kerjasama yang dilakukan oleh negara bersangkutan. Sedangkan dalam yuridis universal, tanpa adanya kerjasama internasional pun seharusnya dapat saja diterapkan, asalkan negara tersebut melakukan berdasarkan untuk kepentingan masyarakat internasional dan mengancam nilai-nilai universal. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.